warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Indra Ramadhani. Dan apa kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oh ya, sesuai dengan janji aku kemarin itu sempat share ke kalian semua bahwa aku salah satu orang yang mengidap penyakit fistula ani. Dan itu aku mengidap sekitar dari bulan Februari sampai di Juli barusan tadi. Dan aku baru saja memberanikan diri untuk operasi fistula ani tersebut. By the way, kalian ini yang nonton, yang penasaran apa sih fistula ani? Ya aku kasih tahu ya. Jadi fistula ani itu adalah munculnya saluran kecil di antara ujung usus dan kulit di sekitar anus. Nah, biasanya kondisi ini tuh disertai nyeri pada anus dan juga kadang terdapat darah atau juga nanah di saat kita BAB atau saat kita buang air besar ya. Biasanya fistula ini itu awalnya itu dari abses anus yang berkembang dan akhirnya membuat kelenjar kecil pada lubang anus dan menimbulkan infeksi. Nah, jadi gimana ya, cara gambarin fistula ani itu dia tuh bentuknya itu ada yang arah jarum jam 12, ada yang arah jarum jam 1. Biasanya bentuknya itu seperti saluran kecil ya yang menyerupai tabung. Dan itu panjangnya biasa dari saluran anus atau ujung anus itu hingga ke kulit lubang anus. Nah, biasanya kondisi ini sering terjadi karena banyak banget. Kalau aku sendiri pribadi, kayak aku tuh di toilet itu lama banget. Seringnya kita main handphone di toilet, jadi sambil BAB main handphone itu juga nggak bagus karena ternyata di toilet itu nggak boleh lama-lama kalau lagi BAB ya. Jadi jangan sampai kita main Mobile Legends, main BAB. Nah, kesalahannya itu aku lama di toilet, terus juga kadang kita memilih sabun buat cebok itu tuh bukan sabun yang antiseptik. Jadi maksudnya harus next ya buat kalian pakai sabun yang kayak contoh nih betadine sabun atau juga Dettol yang mengandung kesehatan itu. Karena terkadang kulit anus itu adalah banyaknya saraf, jadi itu rawan sensitif. Jadi jangan hati-hati kalau memakai produk-produk kecantikan yang tidak mematuhi standar untuk kesehatan kulit ya, terutama di bagian anus kalau lagi BAB. Nah, gejalanya ini apa sih yang dirasain ketika saat aku kemarin mengidap fistula ani? Biasanya itu gatal sih enggak, tapi nyerinya itu terus menerus, terus juga kadang ada nanah, kadang juga darah yang keluar. Nah, kadang juga bisa bikin demam dan juga lemas. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau beraktivitas apapun susah. Jadi kalau misalkan aku mau aktivitas kayaknya miring kiri, miring kanan, ngapa-ngapain tuh susah. Bau batuk pun itu sakit. Kita batuk nih, bagian anus tuh sakit banget. Dan itu tuh terjadi setiap hari habis BAB. BAB itu kan kerutinan kita ya tiap hari. Jadi habis BAB itu setengah jam kemudian tuh sakitnya minta ampun sampai 2 hari. Jadi terkadang pas aku menderita fistula itu ya, aku seminggu tuh kadang cuma sekali atau 2 kali doang BAB. Karena kalau kita habis BAB itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Beraktivitas susah, mau ngapa-ngapain tuh susah. Nah, itu dia. Nah, alhamdulillahnya sekarang nih aku pasca operasi, aku masuk rumah sakit tanggal 5, operasi tanggal 6, keluar tanggal 8, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini udah pasca ke-8. Itu aku udah BAB dari hari pertama operasi, hari kedua operasi itu udah mulai BAB. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah udah gak sakit lagi. Jadi udah bisa beraktivitas, duduk pun alhamdulillah nyaman ya. Walaupun masih ada bekas pasca operasi itu mungkin kayak ada nyut-nyut sakit. Terus buat yang nanya juga, beberapa penyebab fistula ani tadi, satu infeksi pada anus. Nah, biasanya radang juga. Terus selain itu penanganannya sih memang tergantung orangnya ya. Aku sempat mencoba yang namanya herbal. Aku tuh pertama itu di diagnosa itu bulan Februari itu hemoroids internal ya. Jadi hemoroid itu kan nama lain dari wasir. Wasir juga ada beberapa stadiumnya.
Akhirnya dari bulan Februari itu aku konsumsi obat wasin tuh, Februari, Maret, ada kali sekitar April sekitar 2 bulan. Dan itu nggak ada perubahan, enak pun nggak ada, perubahan nyaman pun nggak ada, malah sakit. Jadi akhirnya aku cek lagi ke dokter waktu itu di Rumah Sakit Haji Jakarta Timur. Ada dokter bedah, aku lupa namanya. Aku di situ masih diagnosa pertama itu hemoroid, dikasih lagi tetap hemoroid sampai obat dosisnya agak tinggi. Itu ada perubahannya cuma sedikit, terus balik lagi sakit. Akhirnya datang lagi kedua, cek lagi, dan nah baru ini diagnosanya itu adalah fistula ani. Ada saluran lubang kecil dan lubang itu bisa mengeluarkan kotoran juga. Jadi BAB itu kita bisa double di 2 lubang, satu di lubang dubur, satu di lubang kecil di area fistula itu. Terus juga kadang bisa mengeluarkan darah juga. Nah itu dia, jadi bener-bener cebok harus bersih tuh, bener-bener harus kontrol, harus lama cebok. Nah terus setelah didiagnosa fistula ani waktu di Rumah Sakit Haji itu, akhirnya aku memberanikan diri untuk tanda tangan operasi awalnya. Dan tapi mengingat aku di Jakarta nggak ada keluarga kan, akhirnya aku cancel. Aku memberanikan diri untuk cancel. Akhirnya aku kan menggunakan BPJS ya. Akhirnya BPJS aku rujuk lagi ke daerahku Kalimantan Selatan, Mantapura, itu ke Rumah Sakit Ratu Jaleha. Jadi aku 1 bulan tuh di bulan Mei aku pulang. Juni itu kan proses rujuk atau ganti vaskes itu 1 bulan baru bisa digunain kan, baru berhasil. Akhirnya tepat di bulan Juli itu aku seneng banget, tanggal 1 udah mulai berubah, BPJS ku udah berpindah. Dan akhirnya aku memberanikan diri, aku datang itu di tanggal 3 hari Senin. Diagnosanya memang fistula, dan itu dengan dicek metode dicolok, dubur kita tuh dicolok terus dilihat mungkin kedalamannya, aku nggak mengerti sampai situ. Dan akhirnya ya dijadwalin operasi itu tanggal 6, jadi tanggal 5 masuk rumah sakit waktu itu. Nah itu, jadi banyak banget nih pertanyaan teman-teman aku ketika aku share di Instagram. Itu banyak yang nanya, Kak gimana rasanya, sakit gak sih? Ternyata nih guys ya, emang sih aku belum mau mengecap diriku sembuh total, tapi aku berharap ini tidak ada operasi kedua, ketiga, dan alhamdulillah harus sembuh. Kita harus yakin di diri kita tuh harus sembuh ya. Cukup dengan 1 kali bedah kita harus sembuh. Walaupun dokter sempat bilang ini bisa kambuh 20-30%. Tapi aku mau di 70% orang yang sembuh gitu loh. Kita berdoanya harapannya seperti itu. Nah, aku tuh sebelum memberanikan diri untuk operasi fistul, aku ngeliat dulu referensi sampai aku tuh gabung di grup Facebook, di grup WhatsApp, terus juga nonton YouTube yang orang-orang yang operasi fistul itu. Wah gila sih, ada 50-50, ada rasa takutnya, ada rasanya aduh kalau kita takut terus ya kapan. Makanya terkadang aku tuh heran buat kalian nih ya, aku mau komen dong di bawah. Aku pernah baca komen orang menderita fistul 5-10 tahun itu. Nah pertanyaannya, kenapa kalian bisa kuat gitu loh? Apa yang kalian gunakan di 10 tahun menggunakan penyakit itu tanpa dibedah? Coba komen, mungkin ada yang menderita sama, bisa komen di bawah ya. Nah kita lanjut lagi nih. Jadi metode operasi aku itu namanya adalah fistulektomi. Jadi lukanya itu terbuka, tapi balik lagi ke dokter yang membedahnya ya. Mungkin luka aku tuh nggak terlalu dalam, itu sekitar 1 cm, arah jarum 12. Nanti ada diagnosanya, nanti aku tunjukin ya, rekam medisnya nanti aku tunjukin. Dan itu aku operasi itu tepat di jam 3:30 kalau nggak salah, jam 3.30 ya, 3:30 WITA ya waktu di sini. Operasinya itu nggak nyampe setengah jam, cuman sebentar. Di dalam itu aku pikir tuh seserem apa sih gitu loh. Ternyata pas di dalam itu ketika kita disuntik biusnya tuh spinal, cuman setengah badan. Jadi kita masih bisa dengar bunyinya, kita masih bisa ngobrol. Aku sepanjang operasi alhamdulillah ngobrol sama yang bius di samping ya, yang jagain tuh ada di sebelah kanan. Kita ngobrol seru-seruan aja. Pokoknya ketika operasi itu jangan pernah mikirin aduh lukanya parah nggak ya, aduh gini-gini gimana cara ngerawatnya. Jangan pernah mikirin itu sama sekali guys. Karena apa? Makanya aku kadang nggak nyesal sih, kadang suka habis nonton YouTube orang-orang habis operasi, gila parah serem banget ya, ngelihat setelah selesainya ternyata itu nggak seserem yang dikira. Makanya tonton yang baik-baik aja,
gitu loh. Ambil manfaatnya aja ketika kita nonton di YouTube ataupun gabung di grup tentang penyakit fistul ini terutama ya. Nah, metodenya itu fistulektomi. Jadi ada jaringan yang harus diambil atau dibuang atau dikeluarkan, dan itu tuh kayak digerowak gitu loh. Jadi mungkin nanahnya tuh dikeluarin, digerowak, terus ada bagian yang jaringan yang dibuang. Dan itu sangat hati-hati, jangan sampai otot pokoknya lah gitu, jangan sampai kepotong, karena otot itu kan untuk menahan kita buang BAB, bisa nahan atau enggaknya kan gitu. Nah, alhamdulillahnya sih aku waktu itu sempat ketemu temenku orang di Instagram yang sama menderita kayak aku. Awalnya aku nggak berani, tapi ketika aku DM dia, aku direct message, "Kak, gimana cara kakak operasi?" Nah, dia ngasih penjelasan itu yang bener-bener itu kayak ngasih semangat. Lu harus operasi, lu harus ini, lu harus sembuh. Jadi dia tidak menakut-nakutin, tapi positif isinya. Jadi ketika aku baca direct message atau DM itu, aku jadi terpacu untuk aku harus operasi. Bener, ketika satu hari DM dia, besoknya aku memutusin untuk operasi dia. Tapi sebelum aku DM dia di Instagram, aku ngeliat YouTube teman-teman yang share tentang fistula after dari operasi, terus grup apa segala macam, aku malah takut. Jadi terkadang itu ya itu tadi satu ya. Nah, aku berani dengan kita lanjut lagi metodenya itu fistulektomi, jadi kayak digerowak dan lukanya itu dibiarin terbuka ya. Tapi dokterku ini metodenya itu adalah ya fistulektomi, cuman jahitnya tuh gak renggang mungkin kali ya. Dan itu mungkin jahitan dalam, dan itu sampai harus dia menutup ya. Dan itu ini udah alhamdulillah pas ke-8 aku udah bisa duduk, udah bisa aktivitas. Terus juga habis BAB itu udah gak sakit lagi. Dan perawatan aku pasca operasi itu ternyata enggak seribet yang dikira juga. Memang awalnya ribet ya. Hari kedua itu baru mulai perawatan pasca operasi. Yang pertama itu dikasih dokternya itu antibiotik asam mefanamet ya, biar nggak sakit. Itu 3 kali sehari, antibiotik 2 kali sehari, pagi sama malam kecuali siang. Terus tadi dikasih rinitidin, itu obat lambung sebelum makan. Nah, itu untuk menahan rasa nyerinya aja. Tapi ini kalian jangan kaget ketika pasca operasi itu mungkin di hari kedua dan ketiga masih ada netes darah ataupun nanah dikit. Jangan kaget, karena itu memang proses penyembuhannya. Mungkin itu prosesnya, tapi lama-kelamaan itu nanti biasa nyut-nyut, rasanya nyut-nyut gitu loh. Dan aku tuh kadang heran juga sama orang-orang yang selalu bilang di YouTube-nya di apa, gila operasi fistul tuh sakit banget. Padahal aku tuh heran ya, harusnya kita sesama penderita fistul itu kita saling menguatkan, saling kasih yang bagusnya gitu loh. Jangan sampai yang ditunjukin yang aduh sakit banget, lebay banget, padahal ternyata emang di operasinya nggak sakit karena bios. Terus afternya itu ketika biosnya itu udah normalnya semua, ternyata nggak sakit, cuman kayak ada rasa gimana, kayak rasa luka aja, rasa luka perih segitu aja, nggak yang dibayangin sampai orang ekspresinya itu sakit banget. Nggak ternyata. Nah, justru kalau kita semakin kayak gitu ya kita semakin takut. Apalagi sekarang kan buat kalian yang sudah menggunakan BPJS atau BPJS-nya aktif, itu enak banget. Aku sama sekali tidak mengeluarkan biaya sama sekali kecuali transport untuk ke rumah sakit ataupun di luar dari rumah sakit ya, nggak ada. Terus aku juga sekarang konsumsi ini juga disarani dokter, aku minum VIP albumin, itu kayak ekstrak ikan gabus, itu obat kapsul, itu buat mengeringkan luka pasca operasi. Dan sekarang ini kondisinya yang aku rasain itu nyaman. Sekarang duduknya udah nyaman, terus sudah habis BAB tuh udah bisa beraktivitas, nggak uring-uringan lagi, nggak apa. Dulu pun kalau batuk tuh sakit gitu loh. Aku kemarin itu adalah 1 lubang. Alhamdulillahnya 1 lubang karena aku cepet tanganin. Aku kenanya bulan Februari dan benar-benar dinyatakan fistul tuh bulan Maret, April, Mei. Jadi ada sekitar 4 bulan itu aku sempet yang namanya herbal. Aku juga pernah sempat menggunakan sekitar 2 bulan. Aku datang ke klinik ini, ke klinik itu, obat dokter apa, dokter ini, udah semua. Tapi hasilnya mungkin tidak memuaskan, mungkin nggak pas buat aku. Mungkin kalau yang cocok dengan herbal ya alhamdulillah bisa dibagi ke teman-teman yang sama-sama penderita. Kita ini sama-sama penderita. Jadi janganlah, banyak sekarang orang yang aku tuh sembuh dengan ini, terus dia pakainya promo. Nah, aku tuh paling benci banget kalau udah promo-promo
harus inbox dulu baru aku bisa kirim, akhirnya jualan. Itu banyak banget terjadi ketika aku gabung di grup. Aku tuh sembuh dengan ini. Harusnya kalau memang kamu sembuh dengan menggunakan obat itu, yuk monggo di share rame-rame, kan itu ladang pahala juga buat kita ya, buat rame-rame. Tapi nanti ujungnya inbox akhirnya jualan. Nah itu sudah kebanyakan. Makanya aku tuh sekarang aku pengen banget di sini ya, doain ya semoga aku sembuh totally banget. Aku pengen banget buat kasih share buat kalian gimana cara semangat untuk kita menghadapi penyakit ini. Karena penyakit fistula ini ternyata itu bukan penyakit langka, ternyata banyak banget. Aku hampir gabung di grup itu, ada di dalam grup itu ada 100-an lebih. Dan itu banyak yang belum operasi, ada yang sembuh, ada yang dengan sembuh herbal ya alhamdulillah, dengan sembuh obat herbal ya monggo di share. Siapa tahu ada yang mencoba, tapi ada juga katanya yang dioperasi sampai 2-3 kali ya itu balik lagi sih semuanya ke Tuhan ya. Maksudnya ketika kita mau mau operasi itu aku selalu kayak gini, aku sembuh. Ketika selesai pun, after pun, mau tidur pun aku bilang aku sembuh, aku bahagia. Tanamin kayak gitu aja. Aku sih pengennya ya, walaupun dokter tuh sempat pernah bilang 20-30% bisa kambuh lagi, 70%-nya nggak kambuh. Semoga kita semua itu masuk ke angka yang tinggi yang nggak kambuh. Karena penyakit ini tuh sangat benar-benar mengganggu banget. Mengganggu aktivitas, mengganggu kerjaan, mengganggu apa tuh. Jadi itu deh. Jadi buat kalian tadi tipsnya adalah satu, jangan terlalu lama-lama di toilet kalau lagi BAB. Jangan bawa handphone deh, karena handphone kan bikin lama tuh. Terus juga banyakin makanan yang berserat, jangan kurangin makanan yang bersantan. Mungkin seminggu sekali it's okay, tapi kalau tiap hari jangan. Jadi makan buah papaya ya, yang pisang Ambon tuh. Terus juga banyak yang berserat lah, buah, makanannya jangan keras-keras, karena fistula ini pemicunya kalau BAB sakit dia kumat, itu pemicunya. Jadi untuk yang menderita fistula, kita sesama penderita berdoa sama-sama semoga penyakit kita tuh diangkat semua. Terus juga yang sembuh dengan herbal atau dengan pengobatan selain operasi, monggo di share, nggak usah inbox, langsung aja di share biar semua baca gitu loh. Karena kita pengennya, aku menderita fistula juga pengennya kita semua itu bisa beraktivitas normal sedia kalanya gitu loh, dan bisa beraktivitas lagi, nggak ngapa-ngapain tuh enak dan nyaman. Jadi YouTube ini aku buat untuk sharing juga ya tentang penyakit fistula ani. Jadi fistula ani itu harus segera ditanganin. Kalau aku pribadi, karena aku kemarin sudah tidak kuat lagi, jadi akhirnya aku menggunakan cara operasi dengan menggunakan BPJS. Dan terus nanti di next video aku akan share gimana caranya operasi fistula ani dengan menggunakan BPJS. Dan nanti nonton di video berikut ya. Jangan lupa follow, comment, subscribe. Insya Allah komennya bakal aku balas semua. Oke semuanya, aku pamit dulu. Nantikan video berikut yang kedua. Nanti aku sharing tentang cara menggunakan BPJS ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Bye-bye.